Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ada berita yang sangat menggembirakan ya. Jadi patut diapresiasi, tapi pertama saya ucapkan selamat atas jadi juara dunia. Nah, ini adalah hal yang mengejutkan. Jadi bagi yang belum tahu, FIFA eFootball Cup tahun 2024 itu diselenggarakan di Arab Saudi. Itu adalah turnamen internasional yang diselenggarakan oleh FIFA untuk game eFootball ya. Gambarannya itu adalah game ya, macam PS lah, semacam PS ya, game ya. Jadi itu di dunia internasional pun dilombakan. Jadi main PS, bola main PS itu gambarannya seperti jadi eFootball itu. Kompetisi ini adalah salah satu ajang paling bergengsi di dunia, di dalam dunia maya ya, untuk sepak bola, khususnya dalam permainan sepak bola virtual yang dimainkan menggunakan permainan yaitu FIFA. Dalam turnamen ini ada dua kategori, yakni konsol atau yang mirip dengan PS ya. Yang satu lagi kategori mobile atau bermain di HP yang dimainkan dengan kondisi 2 lawan 2. Sebelum tim eFootball Indonesia itu sebetulnya sudah menjuarai turnamen tingkat Asia tepat pada awal tahun kemarin tahun ini, tapi Januari tepatnya tahun 2024 kemarin. Dan siapa sangka di akhir tahun langsung mendapatkan gelar juara dunia, sekaligus jelas suatu yang membanggakan untuk kita apresiasi. Sejak awal tim yang diisi oleh Elga, Cahaya Putra, Akbar Faudi dan Rizky Faudan memang menjadi tim unggulan untuk menjadi juara di kategori konsol. Namun perlu diperjelas kalau ini adalah tingkatnya dunia, yang mana tentunya diikuti oleh para pro player dari belahan dunia. Pesaing-pesaing berat seperti Spanyol, Perancis, Argentina hingga Brasil juga mendapatkan sorotan, karena dari sana para pro player juga cukup diunggulkan. Mereka rupanya pemain tim-tim yang pernah juara dunia di FIFA Football Cup. Sebelum jadi tak heran ya, mereka juga diunggulkan. Sementara itu persaingan lain juga datang dari seluruh tim yang mengikuti turnamen ini, pastinya ingin meraih gelar tersebut. Pada perjalanan menuju juara sendiri, para perwakilan timnas bermain di babak grup terlebih dahulu, di mana mereka bergabung di grup A bersama tim-tim kuat macam Spanyol, Belanda, Malaysia hingga Perancis. Sesuai prediksi, Indonesia menjadi salah satu tim yang paling konsisten di grup ini. Rizky, Faidan dan kawan-kawannya sempat mendapatkan Wenstuck di pertandingan awal. Namun saat sudah dipastikan lolos ke babak gugur, si bocah ajaib Faidan akhirnya dicadangkan sementara. Elga, Cahaya Putra dan Akbar Faudi tak terlalu maksimal di beberapa laga akhir grup A. Meski begitu, Indonesia tetap mengamankan posisi sebagai runner up untuk lolos ke babak gugur. Nah, dalam babak gugur tersebut atau perempat final melawan tim dari grup B, Maroko, cukup melakukan perlawanan dengan 3 game. Sebelumnya ujung-ujungnya dimenangkan Indonesia dengan skor tipis 1-2 ya. Jadi intinya
Skornya itu game pertama 1-0, game kedua 1-2, dan game ketiga 2-0 ya. Jadi istilahnya 2-1. Sesuatu yang paling seru terjadi di babak semifinal, di mana harus melakukan perjalanan sengit dari Turki pada game pertama. Yang kedua, tim bermain imbang hingga memasuki babak adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 5-4. Ya, momentum positif ini berlanjut terus ya, untuk menuju ke final, di mana Indonesia tampil dominan dan berhasil mengalahkan Turki dengan skor telak tanpa ampun 5-1. Meski sempat seru, namun kemenangan agregat 2-0 langsung bisa membawa Indonesia menuju ke babak final dan mempertemukan tim kuat Brasil. Jadi di laga final itu Indonesia ketemu Brasil. Nah, dalam hal ini tim Indonesia itu banyak melewati rintangan ya. Tim Indonesia diwakili Elga, Akbar Faudi dan Cahya Putra dan Rizky itu, dan berhasil di dalam final FIFA World Cup tahun 2024 lawan mereka nggak tanggung-tanggung, yaitu Brasil, negara yang notabene memiliki basis penggemar sepak bola terbesar di dunia dan memiliki tim e-football yang cukup kuat. Pada game pertama cukup menarik ya, dengan berlangsung sangat ketat. Kedua tim saling jual beli serangan dan menciptakan peluang-peluang emas. Duel racikan Faudan dan Elga awalnya cukup kewalahan menghadapi perlawanan Brasil. Untungnya bisa comeback dengan skor 2-1 pada game pertama. Dari sini mental para pemain juga ikut bertarung. Mental pemain ini juga dihitung oleh pihak Thumbnail ya, dengan mengukur detak jantung saat bermain di final ini. Elga lebih menguasai dengan detak jantung yang lebih relatif rendah atau bisa dibilang enggak gugup. Dari sini pun juga Faudan dan Elga makin menatap pertandingan hingga pada game kedua sepertinya berhasil kena mental dan harus kalah telak ya, dengan tim Indonesia 2-0. Dengan ini timnas e-football Indonesia berhasil juara setelah mengalahkan Brasil dengan agregat telak 2-0. Selamat tim e-football Indonesia menjadi juara. Mudah-mudahan hal ini bisa diikuti oleh sepak bola senior kita yang sekarang mau menuju ke sana. Oke, terima kasih. Merdeka.